Dan sesudah itu hubungan ini terus sampai sekarang atau ganti lagi dengan yang lain? Saya kira setelah berjalan itu bukan jalan penyelesaian Pak Naik, dan ternyata kompleksitas itu terjadi lagi. Ya. Ketidakcocokan dalam paham ya, Ketidakcocokan, terus persepsi, persepsi. kemudian latar belakang agama. Ya, tapi ganti lagi dengan yang lain. Bukan ganti ya, jadi kata ganti itu terlalu vulgar Pak. Cari lagi yang lain. Saya Ketemu lagi dengan yang lain gitu. Bukan, karena saya ini orang hidup bermasyarakat dan profesi saya sebagai satu orang yang bertemu dengan masyarakat pada umumnya, sehingga terjadi simpati dan berjalan seperti yang kedua dan yang pertama. Oh, datang yang ketiga begitu? Iya. Oke. Sesudah yang ketiga? Saya rest. Rest. Ya. Dan sekarang? Saya hanya konsentrasi kepada profesi saya. Oh ya. Yang keempat belum ada? Saya kira tidak akan habis petualangan yang macam begini Pak. Oke. Di antara perjalanan itu, apakah juga ada orang lain lagi, wanita lain? Saya kira banyak. Gitu? Saya kira banyak. Banyak. Tapi saya masih berpikir apakah harus saya mencoba lagi. I see. Tapi ternyata setelah hati kecil saya menjawab, tidak akan habis. Hanya begitu dan begitu terus. Lantas kapan? Iya. Saya harus berpikir kepada satu sisi yang positif. I see. Saya kira begitu Pak. Oke. Pak Hartono, Anda sudah bercerai? Saya kira sudah. Yang pertama. Yang pertama sudah resmi pisah? Bisa. Jadi dalam keadaan ini bujangan dong ya? Ya kalau mau dibilang bujangan, ya tidak ya Bu. Kenapa tidak? Karena sementara... Bujangan dalam arti kata duda ya? Ya. A full duda? Ya. Jadi sesudah surat yang pertama resmi menikah itu sudah tidak ada lagi yang lain? Saya kira yang lain itu hanya datang sebagai... Rencana dari yang pertama setelah pisah masuk yang kedua itu apakah sebetulnya juga sudah mempunyai niat untuk masuk dalam rumah tangga? Tadinya saya punya niat, tapi setelah berjalan tapi sesudahnya itu Anda melihat bahwa kemungkinan besar bahwa Anda itu mendapatkan suatu kenikmatan pertama tetapi terhalang oleh hal-hal yang lalu, masa yang lalu. Saya kira sebagian kecil masa lalu itu ada, tapi karena saya satu orang yang mengambil praktisnya bahwa masa lalu adalah lalu, dan saya coba untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Saya kira selama begitu. Hubungan itu, kelihatannya Anda itu juga menikmati ya pergaulan itu. Atau istilahnya juga dapat dikatakan Anda itu masih mencari meraba-raba. Sebagian kecil. Sebagian kecilnya itu saya meraba-raba. Kalau memang mendapatkan sesuai dengan figur itu ya saya lanjutkan gitu Bu. Dalam kata lain, apakah sebetulnya dalam hal kehidupan Anda sekarang ini filling in atau pengisian waktu ke pengisian di dalam komunikasi batin ya, bukan iman, itu merupanya kelihatannya masih perlu mendapatkan jajaan atau maksud saya tuh mencoba kiri kanan dan sebagainya? Boleh juga dikatakan demikian. Boleh juga ya. Boleh juga dikatakan demikian, tergantung kepada yang tadi saya bilang. Tergantung sikon. Situasi dan kondisi, kemudian interaksi. Tapi selama ini interaksi kelihatannya aktif ya. Ya. Dari suara Anda aja udah cukup merangsang loh. Jadi kelihatan. Pak Hartono, Anda berputra? Putra saya 3 orang. 3 orang, usia? Usia yang paling besar sudah usia perguruan tinggi, dan saya kira bulan Agustus setelah pemilu ini dia ambil kuliah. Wow. Tapi putra dari yang mana itu sekarang? Dari istri pertama. Ya? Suka dari gitu banget sih Pak Naik itu penjurus. Dari istri pertama. Dari istri pertama. Oh, yang pertama. Jadi yang berikutnya itu hanya wasting aja lah ya. Oh. Saya kira begitu. Ya lumayan deh. Saya kira dalam hal ini sejauh dari profesi, tetapi dari Anda kelihatan juga menganalisa wanita deh. Bagaimana Bu? Ayo, apakah Anda juga seakan-akan ini menganalisa wanita? Saya kira secara psikologis saya juga mempelajari, karena wanita ini pada hakikatnya saya berkesimpulan misterius ya. Wanita itu adalah seperti satu benda yang misterius bagi saya. 99% saya bisa membuka tabir yang ada dalam diri mereka. Tapi 1% itu yang paling fatal yang saya tidak tahu. Paling fatal. Saya ambil contoh ya. Kalau kita meminjam istilah dari psikologi, wanita itu mungkin dia mempunyai obsesi tersendiri. Obsesi itu macam-macam. Mungkin persyaratan suami itu sudah bisa dipenuhi sebagai satu orang profesional dalam bidangnya, uang cukup, tetapi mungkin karena waktunya tidak cukup, di situ pun juga ada amukan yang saya tidak tahu asalnya dari mana gitu Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa sifat posesif ingin memiliki seorang laki-laki secara mutlak ya.
di mana tidak memahaminya profesi seorang laki-laki, apalagi dia bukan tipe wanita karir ya, ibu rumah tangga. Nah ini juga yang mendorong kita laki-laki untuk berpikir apa maunya. Oke, kita stop dulu di situ, Iya, iya. Pak Hartono. Saya Iya. kira ada dua hal yang menarik yang muncul. Tadi istilah dari Pak Hartono sendiri mengenai petualangannya, Iya. dan kemudian ada sisi perempuan yang dianggap misterius yang 1% itu. Di Iya. sini banyak psikolog loh, Pak Hartono, hati-hati. Ya. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut.